Hai teman, sekarang kita akan belajar tentang sintesis protein. Kita akan membahas bagaimana gen berubah menjadi protein. Pada tahun 2006, seekor kijang albino terlihat di antara kijang coklat di kaki gunung Esgebirge di Jerman Timur. Kemunculan kijang putih dengan mata yang memicu fenotip mengejutkan dari kijang ini. Bagaimanakah kandungan informasi gen yang terdapat dalam bentuk sekuen nukleotida spesifik di sepanjang untaian DNA dapat menentukan sifat organisme? Bagaimana pesan gen ditransaksikan oleh sel menjadi sifat yang spesifik, misalnya rambut coklat, golongan darah A, atau dalam kasus kijang albino ini ketiadaan pigmen yang menyebabkan albino. Kijang albino merupakan salah satu contoh ekspresi gen akibat kesalahan dari suatu protein, yaitu enzim yang diperlukan untuk sintesis pigmen. Protein yang salah tersebut muncul karena gen yang mengkodenya mengandung informasi yang tidak benar. DNA yang diwarisi oleh suatu organisme menyebabkan sifat-sifat spesifik dengan cara mendiktekan sintesis protein dan molekul RNA yang terlibat di dalamnya. Jadi, protein merupakan penaut antara genotip dan fenotip. Protein disusun melalui proses yang disebut sintesis protein. Di dalam setiap sel terdapat asam nukleat, DNA, dan RNA yang bertanggung jawab terhadap proses sintesis protein. Setiap gen yang ada di dalam DNA mengkode pembentukan protein tertentu. Dalam sintesis protein berlaku dogma sentral, yaitu DNA menjadi RNA dan RNA membentuk protein. Sintesis protein diawali dengan proses penyalinan kode-kode genetik dalam DNA menjadi mRNA. Proses ini disebut transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Transkripsi diawali dengan melekatnya RNA polimerase pada molekul DNA sehingga sebagian rantai double helix DNA membuka. Akibatnya, salah satu rantai DNA yang membuka tersebut mencetak RNA. Rantai DNA yang dapat mencetak mRNA disebut untai cetakan atau template strand. Sedangkan rantai DNA yang tidak mencetak mRNA disebut untai bukan cetakan atau non-template. Hasil transkripsi yaitu mRNA selanjutnya akan keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma. Pada sel eukariotik, nukleus menyediakan kompartemen terpisah untuk transkripsi. Transkripsi RNA asli disebut pre-mRNA.
glisin, tirosin, dan leusin. Asam amino akan berjajar membentuk urutan sesuai dengan kode yang dibawa mRNA sehingga terbentuklah protein primer. Protein primer merupakan rantai asam amino tanpa ikatan dengan unsur tertentu. Protein tersebut akan berkembang menjadi protein sekunder dan mengikat unsur tertentu selain asam amino sehingga membentuk polaritas. Polaritas akan membuat struktur rantai asam amino terpuntir dan membentuk struktur 3 dimensi menjadi protein tersier. Protein tersier kemudian akan menjadi protein fungsional, misalnya hemoglobin, ikatan protein globulin dengan hemin atau besi pada darah. Demikian tadi pembahasan kita tentang sintesis protein. Sampai jumpa pada materi lainnya. Selamat belajar.